Ini, pacaran bro ya? Patungnya belum. Dah. Yo posuwun nek jenengan do ngundang kon nahlilke yo sing ewang-ewang niku nang nomor 2 ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama muslimin wal muslimat irfa' lahu wa lahumud darajat wa dha'if lahu wa lahumul hasan wa laha ya arhamar rahim waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah innal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin taqabbal minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Juwari yang sudah memimpin kita berdoa bersama dalam mengenang 40 hari wafatnya Bapak Didi Prasetyo. Dan acara kita akan lanjut kembali, Irma. Terbukti bahwa masih banyaknya masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini. Pastinya Irma, dan tadi pagi seluruh keluarga dan juga kerabat juga sudah bertolak ke Ngawi. Betul ya, bersama-sama ke makam beliau almarhum Bapak Didi Prasetyo. Bahwa adik kita Seika dan juga Ananda Saka juga telah mengikuti jejak dari ayahanda tercinta, sudah memasuki dapur malam. Betul. Ya, di acaranya Mas Wawin juga sudah berkenan hadir malam hari ini. Untuk lelang dapat dilakukan di di nomor telepon. Nomornya Mas Wawin ya, yang 21212. Ya, baik. Atau nanti mungkin Bapak Ibu yang berkenan bisa menghubungi Mas Wawin ya, atau langsung menuju Instagram Mas Wawin. Oke. Pak Jatmiko berkenan untuk mewakili keluarga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semuanya tamu undangan yang hadir di sini memberikan doa untuk almarhum suami saya, juga bapaknya Saka dan Seika. Mudah-mudahan beliau hadir juga di sini untuk menyaksikan semuanya hadir di sini. Dan di sini ada sebuah patung Sugeng Rawuh Gus Miftah. Ada patung, yaitu persembahan dari pecinta Masjid Kempot dari PT Logam Sakti yang ada di Yogyakarta, dari Mas Rinto Irfanda. Dan patung ini dibikin tiga patung, yang satu buat keluarga saya yang di Solo, yang satu buat keluarga Bude Putri yang ada di Ngawi, yang satu buat dilelang yang hasilnya akan diberikan untuk seniman seniwati yang terdampak COVID-19. Begitu. Betul. Ada ini. Monggo, terima kasih, kemarin sudah dititipkan ke Mas Wawin. Iya, jadi bahwasanya saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya hanya mewakili teman-teman seniman seniwati yang ada di Solo Raya. Dan mungkin kemarin saya juga sempat memberikan mendoakan kepada beliaunya dan memberikan penghargaan yang sangat luar biasa atas karya-karyanya yang selalu menginspirasi seniman-seniwati semuanya, termasuk satu lagi adalah pengrajin dari CV Logam Sakti ini menitipkan saya untuk melelangkan bahwa nanti
hasil dari lelang itu akan diserahkan atau kita donasikan kepada seniman-seniwati yang terdampak COVID-19. Iya, betul sekali. Begitu. Dan malam hari ini saya dititipin satu lagi patung untuk diserahkan sama keluarga dari Mbak Yanvelia. Terima kasih. Iya, dan ini tadi sudah ada di sana, belum ada prasastinya, karena memang saya diminta untuk meminta tanda tangan beliau, Mbak Yan, dan nanti kita serahkan kembali ke pengrajin. Prasasti nanti kembali akan ditempelkan ke patung yang sudah tersedia di sana. Begitu dari saya, Mas Nur. Dan alhamdulillah beliaunya Gus Miftah sudah hadir di sini. Sugeng rawuh, Gus. Kami kembalikan ke MC kita. Melalui ini. Ya kan punya banyak nama samaran. Iya. Betul. Seperti beliau Didi Kempot kan. Iya, Dani. Lord. Pak Didi. Lord Didi. Iya, sama juga. Sama. Ma Ewawi. Pak Joko. Mas Joko. Mas Joko. Baik Bapak Ibu tamu yang berbahagia, beliau yang kita nantikan bersama sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk itu tidak lama lagi segera akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau yang kami kasihi, Gus Miftah. Cacing pita, ikan hiu. Apa itu? Gus Miftah, I love you. Oh. Kasuma nggak akan Gus Miftah? Ikan hiu, ikan cucut. Oh pokoknya. Yuk lanjut. Oke. Makan teri di tengah kota. Viking. Sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Masjid Kempot. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarga besar almarhum, wabil khusus Mbak Yan yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat, wabil khusus para sobat ambiar yang saya cintai. Saya hari ini banyak dapat pertanyaan dari kawan-kawan wartawan, kenapa Mas Didi Kempot sudah 40 hari berpulang, karyanya masih tetap dikenang, masih ada konser untuk mengenang beliau seperti malam hari ini di Indosiar, masih banyak acara-acara yang dilakukan atas nama mengenang Didi Kempot. Hebatnya Didi Kempot di mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat hidup dan mati yang paling sukses itu sederhana. Orang yang hidup dan matinya hebat itu siapa? Orang yang hidupnya membahagiakan orang dan matinya tidak menyusahkan orang. Tolong yang jilbabnya pink didengarkan ya. Restowo pink. Jadi orang yang hidupnya membahagiakan orang lain dan matinya tidak menyusahkan orang lain. Dan ini terjadi pada almarhum Didi Kempot. Hidupnya membahagiakan jutaan orang dan meninggalnya nggak membuat susah. Makanya ini tantangan bagi saya untuk Wawin Laura, lanang ora wedo ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya Lady, kakinya Boy.
Ini tantangan bagi kita semuanya. Saya masih ingat betul ketika saya chatting WA dengan Mbak Yan, Mbak, tolong ceritakan berpulangnya almarhum gimana sih? Karena nggak ada sakit apapun, setahu saya. Walaupun beberapa kali manggung saya sebenarnya curiga karena nafas beliau yang terengah-engah. Ketika ketemu dengan saya di Ponorogo waktu itu, beliau istirahat, saya lihat kok ngos-ngosan. Ketika ketemu terakhir di Kendal sebulan setengah sebelum Ramadan, habis nyanyi kemudian para mbak-mbak disuruh nyanyi, beliau istirahat sama saya yang banyak ngobrol itu, beliau ngos-ngosan. Saya tanya waktu itu, Mas, sampai saya tuh, serapok fokus biasa, sesak napas dikit-dikit karena kecapean. Dan saya begitu merinding ketika mendengarkan cerita Mbak Yan, bagaimana kemudian malam terakhir beliau mau berpulang, masih membangunkan anak istrinya untuk makan sahur. Kayak suaranya siapa? Ono suara orang rupai biasanya entuk. Maka saya sering ngomong dulu, salah satu guyonan saya dengan Mas Didi Kempot ketika di Jogja itu, Mas, sampean suan kiai-kiai, kenapa beliau suka dengan Gus Karim, pengen nyanyi dengan Habib Syekh? Karena waktu itu beliau ketika tanya sama saya, kuncinya aku main tenang piye Gus? Sampean golek guru Mas, golek guru, cedak karo guru. Guru sing ketok sing nyoto. Sekarang kan modelnya aneh-aneh, ngaji kepada radio umpamanya, ora jelas. Iki gurune sapa? Sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud. Sak ngerti kula sing ana swarane ana wujude jenenge entut. Maka kalau di Jawa Timur di Banyuwangi itu ada lagu yang cukup terkenal. Apa ya? Ana swarane ra ana wujude entut jenenge. Dan alhamdulillah gara-gara itu Mas Didi sering suan-suan kiai-kiai, termasuk salah satu kiai yang beliau sering datang itu di Sragen, Abah Syarif Hidayatullah. Abah Syarif Hidayatullah. Bagaimana kemudian matinya ini gak membuat susah orang? Kan kadang-kadang nonton gitu, wong sugih tapi mati ini ku angel. Mlebu rumah sakit ramari-mari, bondone nganti entek, bahkan nganti utang tangga teparo, kemudian mati. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Ninggali anak putune utang. Ini coba kita bandingkan dengan Mas Didi Kempot. Hidupnya menyenangkan orang, matinya nggak menyusahkan orang. Dengan sesederhana itu Allah memanggil Mas Didi Kempot. Artinya apa? Cerita hidup yang dibuat oleh almarhum itu adalah cerita yang baik. Maka kenapa saya sering mengatakan wong urip kuwi tugase mung gawe cerita. Sama halnya kita malam hari ini sekarang kita membuat cerita, Bu. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Wallah ya, dari semua teman dekat saya yang 7 hari dan 40 harinya saya bisa datang baru almarhum Didi Kempot. Satu ya karena saya cinta dengan Mas Didi Kempot, yang kedua ya mergo lockdown. Makanya hati-hati ini, kalau sekarang pemerintah mengatakan ayo kita masuk new normal. New ini anyaran, normal lagi waras. Jadi waras anyaran. Jadi dipikir kemarin rakyat ini kentir barangkali. Maka tolong dicatat, new normal itu dihadirkan karena faktor ekonomi, bukan karena sudah aman dari pandemi. Makanya kenapa ibu harus bermasker ini. Walaupun saya nggak yakin Anda itu bermasker karena takut dengan corona atau karena merongos, saya juga nggak tahu. Membuat cerita dan durasinya ini nggak lama. Durasi orang membuat cerita itu hanya antara gegem dan begar. Almarhum Didi Kempot dipanggil oleh Allah dari umur hari lahir sampai beliau meninggal hanya 53 tahun. Makanya kalau kemudian Ronggo Warsito urip memampiri ngombe itu lumrah. Orang lahir itu, orang hidup itu disuruh membuat cerita Bapak Ibu, itu hanya antara gegem dan begar. Maksudnya apa? Bayi lahir tangan dalam keadaan gegem, orang mati semuanya mati dalam keadaan begar.
Ibu-ibu yang biasa melahirkan nyuwun sewu, lah bayi lahir kok tangannya gegem apa mboten? Gegem. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Lah begar rusak dalane, Pak. Obras mbahmu kok obras ki apa? Gegem. Maksudnya apa? Pengen menggenggam dunia seisinya, semuanya pengen digenggam, Pak. Dunia pengen digenggam, harta pengen digenggam, tanah, mobil, sertifikat, deposito pengen digenggam, kamera pengen digenggam, HP pengen digenggam. Tapi sekuat apapun kita menggenggam harta dunia, begitu orang mati tangannya begar, Pak. Saya biasa nunggoni orang mati, Pak. Orang mati tangannya mesti begar. Gak ada orang mati tangannya gegem, Bu. Kecuali petinju mati di ring. Pasti begar. Ini maksudnya apa? Cul. Semua yang kita bawa bakal dicul. Duit cul, mobil cul, sertifikat cul, bojo ayu lemu kaya Mbak Yan cul. Santai aja Mbak Yan, insyaallah kuat. Aku ndelok jenengan mesem kau wis seneng Mbak tenan. Susah lah ndelok jenengan merengut, susah nangis. Aku melu susah Mbak. Wis lemu nangis, wah jangan serem. Tapi santai mawon ibu-ibu saya lemu nggih. Kiai saya bilang kalau kamu menikah, menikahlah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa Kiai? Karena orang yang kurus itu fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Lah wawin iki tidak ada cewek kayak apa tapi nggak pernah jadian. Tugasnya hanya gegem dan begar, dan durasinya nggak panjang, hanya antara adzan dan sholat. Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Jarak antara adzan dan sholat itu nggak panjang. Dan apa yang kita banggakan? Bakal cul. Makanya salah satu syair yang dulu sebenarnya saya pernah rasa-rasa di pondok Mbak, tolong Mas Kompat ini bisa dibuat lagu jenengan sing ahli. Saya punya syairan. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Sholatullah salamullah Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Makanya kemudian pertanyaannya, mergo wong urip niku mboten suwe, apa yang harus kita lakukan? Maka Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gawe cerita sing apik. Maka kalau orang itu ceritanya baik, begitu dia mati Bu dikenang. Soekarno meninggal dengan meninggalkan cerita yang baik. Dikenang Bu. Jadi nama bandara Soekarno Hatta. Jadi nama gelora Bung Karno. Jadi nama jalan Soekarno. Dikenang. Gus Dur namanya baik, meninggal sampai hari ini masih dikenang. Makamnya nggak pernah berhenti dari orang berziarah. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang baik. Dikenang. Hari ini almarhum Didi Kempot dikenang. Bahkan wali kota bikin patung prasasti. Dikenang. Makanya kalau Wawin ini ceritanya baik, besok juga dikenang Win. Kalau Bung Karno jadi nama gelora, jadi nama stadion, Wawin orangnya baik meninggal, kan minimal bisa jadi nama toilet, Win, kan lumayan.
Aku ora bayangke ya, lek awake mati digawe patung ini iki. Aku lanang apa banjir bingung aku. Gelungan iki sewakan bagus. Ya Allah. Maka ketika ada wartawan tanya sama saya, kenapa kok Masjid Kempot begitu dikenal? Bapak Ibu rahimakumullah, saya mencatat begini. Ada 4 jalan supaya orang itu menjadi viral. Anda silakan pilih yang mana. Itu teman-teman artis atau siapapun yang pengen viral, itu caranya cuma ada 4 ini. Satu, melawan orang yang besar. Jadi hari ini kalau orang pengen cepat terkenal gampang, bikin YouTube, bikin video, ngonek-ngonek ke presiden, melawan pemerintah, itu pasti cepat terkenal. Tapi nggak lama, cepat ditangkap. Makanya di Indonesia itu sekarang yang lagi heboh kan 2. Jadi 1, gampang menghina orang, yang kedua adalah gampang minta maaf. Begitu demo, bunuh Jokowi, tangkap, maaf saya khilaf, matamu. Ini kalau dia melawan orang besar, cepat terkenal, cepat viral, tapi cepat ketangkap. Jangan pernah dicoba. Yang kedua, membuat masalah besar. Contoh di Purworejo muncul kerajaan, Kas, Keraton Asu Sejagat. Kondang Pak Bu, viral, betul Pak, tapi nggak lama. Siapa rajanya? Mantan bakul angkringan, jadi raja. Permausurinya nyewa. Belum selesai di Bandung muncul Bu, Sunda Emperan, muncul lagi. Ini orang membuat masalah besar, cepat terkenal. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah besar. Kalau ada masalah besar Anda selesaikan, saya jamin Anda viral. Dan yang keempat, yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot, membuat sesuatu yang besar. Hari ini dalam rangkaian mengenang 40 hari wafatnya Bapak Didi Prasetyo. Tahu beliau Bapak Didi Kempot yang pastinya sangat luar biasa. Doa dari tamu undangan, keluarga, beserta sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini, semoga apa yang belum diwujudkan beliau bisa diwujudkan bersama dengan keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari wartawan ada pertanyaan barangkali. Oke, Gus, terkait dengan konser di GBK yang sempat dikatakan tadi, mungkin ada konsep khusus Gus depan. Saya sebenarnya dari kemarin pengen matur ke Mbak Yan gitu. Jadi acara besok di Gelora itu saya pikir tidak hanya sekedar mengenang beliau dari karya-karyanya dengan kita menyanyikan karya-karyanya, tapi nanti kalau bisa juga kita ada waktu walaupun nggak banyak untuk mendoakan almarhum Mbak. Nanti akan kita buat seperti itu. Saya usulkan kepada promotornya, tidak harus saya sih, tapi harus ada sesi di acara itu untuk mengenang almarhum dengan mendoakan beliau. Saya nanti pengen ada waktu bersama-sama yang ada di GBK untuk mendoakan almarhum. Jadi tidak hanya sekedar nyanyi, tidak hanya sekedar mengenang beliau melalui lagu-lagunya, tapi juga dengan berdoa bersama. Gus, mungkin terkait dengan lagu almarhum Didi Kempot sendiri dengan Habib Syed dan sebagainya termasuk dengan mungkin realisasinya kapan Gus? Lah ini Mbak Yan yang harus jawab. Beliau bilang sama saya ini dalam waktu dekat, ya barangkali setelah Mbak Yan siap lah Mbak Yan ya. Karena saya melihat liriknya itu luar biasa ya. Itu menunjukkan dan menggambarkan sisi spiritualitas dari seorang almarhum Didi Kempot. Jadi bagaimana kemudian bahasa istighfar itu kan permohonan ampun. Di akhir-akhir hidup beliau ternyata beliau betul-betul pengen dekat dengan Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Bahkan bahasanya istighfar sakwati. Ini saya pikir menggambarkan sisi religius dari seorang almarhum Didi Kempot. Nanti kalau Mbak Yan sudah siap, ya insya Allah akan kita launching Mbak ya. Jadi itu kalau saya ditanya sama teman-teman wartawan, ya ini saya ulangi, kenapa kemudian karya beliau sampai ini masih dikenang. Sebagaimana nanti pengajian yang saya sampaikan, kalau memang Anda pengen jadi orang hebat, orang terkenal hari ini, atau orang viral, 4 jalan itu.
Jadi melawan orang besar, membuat masalah besar, menyelesaikan masalah besar. Dan yang keempat adalah membuat sesuatu yang besar. Dan ini yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot. Membuat sesuatu yang besar, sehingga besarnya itu dikenang sampai hari ini. Bahkan nggak tahu saya sampai kapan dengan karya-karya beliau. Gus, terkait dengan patung Didi Kempot sendiri ini kan tadi kan sempat dibuat 3 nggih. Keluarga sini, keluarga Ngawi sama 1 di lelang. Mungkin untuk wacana diberikan ke Pemkot Solo untuk ditempatkan di satu tempat untuk mengenang beliau sendiri. Menurut saya sempat ditanya sama Mbak Yan, Gus ini mau dibuatkan patung gitu untuk yang kemarin itu. Mau dibuatkan patung. Bagaimana pandangan Gus dari sisi agama? Nanti kontroversi apa enggak? Saya bilang kita lihat dari nilai kemanfaatannya. Katanya untuk dilelang, untuk disumbangkan kepada korban corona. Saya ini mewakili semangatnya almarhum. Karena almarhum begitu perhatian terhadap virus ini dengan banyak jasa-jasa beliau termasuk konser-konser beliau secara online. Saya pikir ini nggak ada masalah. Dan barangkali kalau kaitannya dengan wali kota, wali kota juga udah menyatakan akan membuat patung di stasiun. Tinggal teknisnya saja lah, Mas. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Bantu saya salaman. Ini Pak Jokowi. Sehat-sehat. Makasih ya. Jaga ya. Acara malam ini khusus mengenang berdoa untuk almarhum 40 hari. Mbak, untuk patungnya nanti gimana Mbak rencananya Mbak terhadap dari sumbangan dari salah satu mungkin penggemar Mas Didi Kempot? Iya, patung ini sumbangan dari dari PT Logam Sakti. Beliau penggemar Mas Didi Kempot. Jadi patung ini dibikin beliau itu 3 biji. Jadi untuk saya, satunya untuk Bude Putri, satunya untuk dilelang untuk para seniman-seniwati yang kena pandemi corona. Untuk proses lelangan ini nanti sendiri diserahkan ke pihak 3 atau pihak keluarga juga dilibatkan atau bagaimana Mbak? Semalam sebenarnya sudah mulai dilelang, jadi semalam ada acara tribut seniman Solo Raya yang di Prakarsai, sahabat saya Wawi Maura di warung beliau, dan sudah mulai sih ditutupnya tanggal berapa saya tidak tahu. Mbak, rencana konser gimana Mbak? Persiapannya Mbak? Konser sudah persiapan hampir dalam tahap penjualan tiket. Untuk lagu-lagunya mungkin disiapkan berapa lagu nanti Mbak? Untuk jumlah lagunya belum tahu karena saya belum koordinasi lanjut sama promotornya. Konsepnya pastinya saya serahkan untuk kepada promotor. Nanti Mbak Ian sendiri atau featuring juga atau gimana Mbak yang nyanyi? Insya Allah saya juga akan nyanyi karena memang yang diusung sama promotornya tim Didi Kempot Manajemen dulu, baru artis kolaborasi dengan artis lain. Nanti insya Allah Saka juga Seka akan gabung di sini. Untuk kendangnya juga masih Mas Doni Mbak? Mas Dori? Atau enggak? Personel kendang kami sudah Niko Faisal dari Jogja. Seka dan Saka kan sudah melahirkan anak. Mungkin menyanyikan lagu apa? Sudah saya sama sahabat saya Ruben mengolaborasikan Saka sama Veteran, Koko Veteran. Judul lagunya apa Mbak tadi? Apa? Judul lagunya apa? Bapak. Ciptaan? Mas Didi Kempot. Ya, emang kami persembahkan buat Bapak Mas Didi. Kalau untuk lagu-lagu yang dikatakan Gus Miftah tadi seperti apa, Mbak Yan?
lagu religi di akhir karya beliau, jadi Istighfaro sing kuat. Itu sudah mulai proses atau seperti Sudah apa? selesai. Malam itu sudah selesai dan Mas Didi pulang itu sudah cerita, sudah aku serampung gawe lagu religi yang besok mau diupload di YouTube gitu. Sudah mau diupload paginya. Karena sudah terlalu malam waktu beliau pulang itu sudah jam 10:30. Mbak, ini kan sudah 40 hari meninggalnya Mas Didi Kempot. Ya. Nah, untuk ini sendiri apa Mbak yang paling dirasakan dari kepergian beliau mungkin? Kalau saya rasakan semakin lama semakin sedih saya, semakin rasa kehilangan itu semakin sangat saya rasakan. Bahkan tadi saya di pemakaman pun saya tidak kuasa mengeluarkan suara saya untuk berdoa. Jadi saya cuma menyimak doa-doa dari Pak Ustadz memimpin doa di pemakaman aja. Cuma rasa rindu aja sih Mas. Lepasnya saya memang berusaha kuat, tapi kebiasaan apa Mbak yang paling dirasakan mungkin? Kebiasaannya kita kalau selepas Mas Didi bekerja pulang ke rumah ya kita cuma di kamar bermain sama anak-anak, itu sangat membuat saya kangen sih. Saya kan masih sering nyariin Bapak nggak sih Mbak? Sering, hampir setiap bangun tidur dan mau tidur. Alasannya sendiri untuk saya sendiri? Papa kok lama? Kalau kami sering sebut papahnya, sahabatnya apa ini, papa adiknya, papahnya Mbak Ani atau papahnya Mas Okan gitu. Lah aku papahnya mana? Aku papahnya kok nggak pulang-pulang gitu. Taunya bapaknya di rumah sakit. Saya jenengan bilang ke saya kalau Bapak masih sakit gitu? Enggak, Papa di surga. Sekarang adik berdoa buat Papa. Terus dia berdoa. Setiap saya gituin pasti dia berdoa. Tapi berdoanya itu, ya Allah, semoga Papa cepat sembuh. Semoga Papa masuk surga. Jadi memang saya kasih tahu dengan cara apapun, memang umurnya belum mengerti belum. Enggak nyambung. Berarti nyambung ya, Mbak? Nyambung Mas. Pacaran bro ya? Patungnya belum. Dah. Ini patungnya sangat keren, bisa buat kenang-kenangan juga, buat mengenang kalau Pak Didi Kempot itu selalu ada, gitu. Ya. Lagu apa Mbak yang paling terkesan dari almarhum Didi Kempot? Layang Kangen tentunya, soalnya dia sama suami. Siap. Mbak Sinten? Trapsila Jati. Oke. Dari mana Mbak? Salatiga. Oh, Salatiga. Iya. Ini jauh. Ini Kalau ide bukan saya. Jadi memang dari pengrajin itu sendiri karena saking cintanya sama sang maestro, delalah beliau sangat mengagumi, mencari foto yang cocok untuk sebuah patung portrait ya namanya ya. Nah, ini adalah persembahan untuk sang maestro sebagai tanda kasihnya dari CV Logam Sakti. Beliau ada Mas Rinta Irfanda. Jumlahnya ada berapa Mas? Ada tiga. Yang pertama untuk keluarga di Ngawi, yang kedua untuk keluarga yang di Solo. Yang ketiga di dilelang untuk donasi. Berarti yang terakhir itu satu di dalam. Iya. Kemarin malam, jadi saya kemarin dan teman-teman seniman seniwati Kota Solo membuat acara konser. Di situ sebenarnya hanya mengenang, tapi karena memang kita tidak hanya sebagai mengenang, tapi ada muatan
untuk beramal kepada teman-teman mungkin penggemar yang mungkin mau mendonasikan. Ya karena banyak sekali sekarang seniman-seniwati kena COVID itu akhirnya mencari donasi untuk mereka. Sedikit bocoran Mas, mungkin ada harga yang akan ditawarkan mungkin berapa? Harga yang kemarin disampaikan dari pengrajin dimulai dari 54 juta. Terus nanti andai kata lebih dari itu pun dari pengrajin, monggo itu akan diserahkan semuanya kepada yang membutuhkan itu. Pasaran bro ya? Patungnya belum. Nah. Nah. Nyambung. Balik nyambung ya, Mbak.